Bukan bola bekel biasa, tapi bisa nangkep jenis binatang Pokemon apa aja. Asep ngincer satu Pokemon soalnya dia belum punya binatang peliharaan. Dilempar sama dia bola itu, yang buat Pokemon incerannya bisa keisep ke dalam. Kalau Pokemonnya cocok, pasti bakal jinak di dalam bola. Tapi entah kenapa, Asep selalu nggak pernah nemuin Pokemon yang cocok. Pasti selalu keluar lagi dari bolanya. Dan bukannya nurut, Asep malah diincar balik sama Pokemon sekecil Uprit. Tapi power kekuatannya bisa bikin orang cepirit. Semua orang di kota ini diwajibin harus punya Pokemonnya masing-masing. Soalnya selain pemiliknya bisa dilindungin, kerjaan manusia juga Pokemon bisa ngebantuin. Tukang parkir pakai Pokemon, jadi nggak usah harus bayar pakai duit recehan dulu. Kayak begini baru namanya negara maju. Ketika itu Asep dapat panggilan dari pihak kepolisian yang ngabarin kalau bapaknya si Asep ini baru kena musibah semalam. Mobilnya tiba-tiba kena ledakan yang bikin anaknya si Asep harus nempatin tempat tinggal lama bapaknya. Dia ngikutin alamat di mana almarhum bapaknya tinggal, dan pas buka laci penitipan barang-barangnya dulu, Asep nih ketemu sama satu perempuan yang kayak mencurigakan. Sebut aja namanya Cantika. Cantika ini nggak percaya kalau bapaknya Asep udah nggak ada. Soalnya dia nggak nemuin bukti setelah bapaknya kena tragedi. Di kamarnya juga Asep nemuin satu barang bentuk cairan yang dia sendiri nggak tahu itu apaan. Tapi ketika dibuka isinya asap ungu. Yang kalau misalnya Pokemon di luar mencium asap itu bisa berubah mendadak jadi kayak stres dan gila. Asep masih belum tahu gunanya cairan begitu. Asep yang pas itu ngedenger kayak ada suara, dia lihat ada yang gerak-gerak di meja kerja bapaknya. Karena ketakutan juga, Asep sambil megangin senjata. Kalau dilihat dari bayangan gede, tapi pas lihat wujudnya ternyata cuma kecil, udah kayak upil. Pokemon itu ngira kalau Asep nggak bisa dengar dia bicara, tapi Asepnya padahal bisa dengar semuanya. Dan tiba-tiba aja monyet Pokemon liar yang asalnya dari luar masuk ke dalam buat ngacak-ngacak kamar. Udah monyet Pokemonnya gila, terus datangnya nggak cuma satu doang, tapi ngebawa banyak pasukan. Asep daripada dikeroyok, mending dia kabur sebelum bonyok. Ternyata udah ditungguin sama pasukan monyet-monyet Pokemon lain. Bodohnya Pokemon Pikachu-nya si Asep ini belum tahu caranya ngeluarin kekuatan. Asep yang kejar-kejaran sampai celananya kedodoran. Dia udah nggak ada jalan pilihan selain ikutin apa kata Pikachu buat lompat ke perosotan. Nyampenya di tong sampah, Asep kondisinya udah nggak pakai celana, cuma pakai kolor aja. Dia jadi kayak orang gila gara-gara monyet Pokemon stres yang sekarang udah balik sadar. Pertemuannya Asep sama Pikachu sebenarnya ada sesuatu di balik itu. Pikachu Pokemon lucu, tapi kalau ngeluarin kekuatan caranya nggak tahu. Sampai ngeden di tengah lapangan ditonton sama banyak orang. Lawannya juga bukan Pokemon sembarangan. Sebelum diadain pertandingan, Asep sebenarnya masih kebingungan sama Pokemon yang diutus buat hidup bareng sama dia. Pikachu maksa si Asep buat nyelidikin soal bapaknya Asep yang naik mobil katanya dicelakain. Sampai semua berkas tumpukan kertas-kertas dia berantakin. Tapi bukti bapaknya Asep udah wafat nggak juga dia temuin. Pikachu cuma nemu obat yang bikin monster Pokemon bisa jadi gila kayak waktu itu. Kalau Asep dari obat itu sekalinya udah kecium, Pokemon pasti langsung nggak bisa diam, langsung menggila dan juga ganas. Makanya Asep jadi mau cari tahu asalnya dari mana obat itu. Dia dikasih info sama Cantika, cewek kenalannya, buat dengerin apa yang dia suruh. Cantika juga kebetulan nyari dalang di balik penyebaran obat itu. Makanya si Asep sama Pikachu datang ke pertandingan adu Pokemon. Soalnya Pokemon di situ diadu hasil dari pakai obat yang tadi itu. Ada satu cewek yang kayak lagi ngawasin Asep sama Pikachu. Pemilik pertandingan di situ langsung nunjuk Pikachu buat ikut ke dalam arena. Soalnya banyak Pokemon yang kalah sama Pikachu sewaktu masih jadi peliharaan pemiliknya dulu. Tapi kalau sekarang udah ganti pemiliknya jadi si Asep. Buy one Pokemon gede sama kecil harusnya emang gak adil, tapi Pikachu berani terima tantangannya. Dari kejauhan Asep ngeliat Pokemon lawan dipakein obat yang dilarang. Udah ngeliat begitu, Pikachu jadi nggak pede buat buy one. Tapi pertandingan udah terlanjur dimulai duluan. Pikachu jadi nggak tahu mesti ngelakuin apa kalau lawannya aja Pokemon naga. Dia disuruh buat fokus ngeluarin kekuatan, tapi nggak bakal bisa keluar kalau pakai paksaan. Jadi sepanjang pertandingan Pikachu cuma lari kabur-kaburan. Dan ketika udah nggak berkutik ke pojok sama keadaan, untungnya si Asep ikut turun ke pertandingan. Dia nggak mau ngebiarin Pikachu peliharaannya kebakar sama jigongnya naga. Jadi mereka berdua collab bareng-bareng buat ngalahin si naga gila. Tapi pemilik naganya malah ikut masuk ke pertandingan juga. Dia yang jatuh karena mau ikut-ikutan sampai lupa kalau obatnya disimpan di dalam jaketnya. Alhasil botol obatnya pecah semua yang buat Pokemon di arena jadi ngehirup asapnya. Semua Pokemon jadi menggila dan pertandingan jadi berakhir berantakan. Asep langsung maksa si Bang Udin buat ngejelasin dia dapat obat-obat yang tadi itu dari mana. Tapi karena Pikachu lagi kesusahan juga, jadi Asep ngebantunya dulu. Pikachu tahu apa yang bisa ngalahin Pokemon naga itu. Dia ngelempar ikan yang bisa berevolusi, badannya jadi naga air. Naga api jadi insecure dan mereka semua pun disembur. Karena pertandingan kacau, Asep pun berakhir ditangkap polisi. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video.
Anak yatim piatu ditemenin Pikachu buat nyelidikin bapaknya yang kecelakaan. Asep lihat dari bukti rekaman, kayaknya bapaknya emang udah gak terselamatkan. Bahkan dia juga ditunjukin gambaran waktu mobilnya terguling mental. Tapi itu sekedar cuma video doang, supaya Asep percaya kalau bapaknya udah gak ada. Bapaknya bisa kena celaka karena ada Pokemon yang jadi biang kerok di balik musibahnya. Namanya Pokemon Mince, Pokemon yang dikenal paling kuat dari semua jenis yang ada. Malahan dia ngisep ingatan punyanya Pikachu. Arwah bapaknya juga disedot, dan itu yang mesti dicari sama Asep. Dia jadi harus nemuin Pokemon Mince kalau mau nemuin bapaknya. Asep tahu dia mesti nanya ke siapa. Udah pasti nanyanya ke Cantika, cewek kenalannya. Tapi karena identitasnya rahasia, mereka berdua ngobrolnya mesti balik badan. Tapi ujung-ujungnya karena kerepotan, ya udah sekalian hadap-hadapan. Cantika ngasih foto tempat yang mesti mereka datengin. Tempat dimana semua Pokemon diciptain di sebuah pabrik. Asep sama Cantika langsung OTW ke pabrik itu. Dan di tengah jalan mobil mereka berhenti. Supaya nggak ketahuan, mereka mesti pakai cara maling alias ngebobol dari samping. Sebenarnya aksi mereka udah kerekam kamera CCTV. Tapi mereka tetap terobos pergi. Sampai ketika udah masuk ke dalam gedung, Asep sama Cantika diliatin produk baru dari jenis Pokemon. Semua Pokemon dibuat pasti ada tujuan. Ada yang bentuknya kura-kura tapi bawa pulau di atas badannya. CCTV akhirnya mulai ngasih info sama pemilik perusahaan kalau lagi ada yang ngebobol akses gedungnya. Si bos itu langsung nyuruh pasukan Pokemonnya, yang kebetulan tepat di belakang Cantika. Asep yang lagi di salah satu ruangan, dia lihat kondisi ruangan itu hancur berantakan. Pikachu mau coba lihat rekaman beberapa waktu sebelum ruangan itu dihancurkan. Asep pun jadi bisa ngeliat, ternyata Pokemon Mince itu tadinya dikurung di sebuah tabung, yang ketika itu energinya disedot dijadiin cairan sumber buat kekuatan. Tapi sayangnya waktu itu Pokemon Mince ngamuk, sampai satu perusahaan dihancurin sama dia. Asep jadi tahu sebab kenapa Pokemon Mince kabur. Dia yang mau ngasih tahu temennya si Cantika, tapi orangnya tiba-tiba nggak ada. Temennya itu ternyata udah diikat sama Pokemon yang bentuknya udah kayak kadal tapi campuran sama kodok. Dibuka sama Asep gas air mata, biar dia sama Cantika dan Pikachu-nya bisa kabur dari sana. Tapi karena udah dikepung jalan keluarnya, Cantika jadi kehabisan cara. Dia ngebobol kandang Pokemon kura-kura dan robos keluar lewat kandangnya. Mereka nggak mikir dulu buat lewat situ. Yang dipikirannya cuma bisa selamat dari Pokemon ninja yang terus-terusan menyerangnya. Tapi tiba-tiba aja seketika ada gempa karena ternyata Pokemon kura-kura ada yang gedenya di luar pikiran manusia. Dan sekarang Asep sama Cantika di atas badannya. Pikachu dipaksa Asep buat setia, tapi dia nggak sengaja malah ngeluarin kekuatan petirnya. Dia pergi karena ngerasa nggak bisa ngelindungin Asep. Gara-gara sebelumnya mereka terjebak di atas badan kura-kura yang paling gede sedunia. Sampai tanah di bumi aja bisa dibawa di atas badannya. Karena saat itu mereka nggak ada pilihan jalan buat turun, jadinya Asep dan temennya jatuh ke sungai. Pokemonnya tenggelam dan Pikachu hampir kehilangan nyawanya. Tapi untung binatang Pokemon lainnya datang buat ngebantu Pikachu supaya bisa dituntun, buat dibawa ke suatu tempat yang mungkin bagi Pikachu bisa jadi obat. Udah direbahin Pikachunya, tapi Pokemon lainnya malah pergi. Dan ternyata yang mau ngobatin Pikachu adalah Pokemon Mince. Dikiranya Pokemon Mince itu jahat, ternyata malah dia yang jadi sumber obat. Pikachunya sembuh, tapi Pokemon Mince-nya malah yang ditangkap. Dia mau dijadiin bahan uji coba sama om-om gila yang hobinya nangkepin Pokemon jenis terkuat. Pokemon Mince pun ditangkap buat dibawa ke pusat kota yang sekarang lagi diadain acara festival gede-gedean. Asep mau ngelapor soal Pokemon Mince ke Pak Junaidi karena soal Pokemon dialah yang paling ahli. Tapi ternyata malah dirinya yang jadi dalang buat nangkep si Pokemon Mince itu. Pokemon paling kuat di bumi mau dia ambil kendali, ditransfer jiwanya buat bisa dikendaliin sama Pak Junaidi. Kalau udah berhasil dia hack pikiran Pokemon itu, si Pak Junaidi mau nguasain semua Pokemon di kota supaya semua manusia bisa dikendaliin balik sama bangsa Pokemon. Asep pun dibuat nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi Pikachu Pokemon peliharaannya juga udah nggak ada. Di tengah jalan Pikachu kepikiran sama si Asep karena almarhum bapaknya Asep dulu nggak bisa dia lindungin dari kecelakaan. Makanya Asep anaknya nggak mau dia biarin sendirian. Tapi belum sempet nolong, Pokemon Mince udah keburu ngeluarin ulti kekuatannya. Satu kota disebar sama gas ungu yang kalau misalkan gas itu dihirup sama Pokemon pasti semuanya jadi auto ngamuk. Dan ketika udah ngamuk sama pemiliknya, Pokemon Mince ngerubah wujud pemiliknya sama Pokemonnya jadi nyatu. Cantika nyuruh semua orang buat jagain Pokemonnya biar nggak ngehirup gas ungu itu. Tapi dianya malah yang kena sendiri. Pikachu pun datang, tapi dia telat karena semua orang udah berubah jadi Pokemon. Dia tahu mesti apa. Pertama-tama Pikachu harus bisa ngeluarin kekuatannya buat ngehancurin balon gas ungu yang beracun itu. Karena masih belum bisa nguasain powernya, Pokemon Mince mau ngeberhentiin Pikachu. Tapi sama binatang sekecil Pikachu, soal kekuatannya berani buat dia adu. Meskipun pasti kalah, tapi Pikachu nggak mau langsung nyerah. Dia pakai cara berantem lucunya, dan Asep akhirnya kebangun dari pingsannya. Asep tahu kelemahan Pokemon Mince ada di kepala si Pak Junaidi, jadi dia harus ngelepas penghubung sinyal yang ada di kepalanya tadi. Apa bisa Asep ngelepas alat yang ada di kepala Pak Junaidi, sedangkan Pokemon Pikachu-nya masih sibuk buat berkelahi?